Tentunya langkah yang sudah ditempuh itu sangat bagus, sangat tepat sekali dengan berubah menjadi PTNBH. Itu kan langkah awal ya Pak. Go internasional kan berubah dulu. Jadi dari PTN yang apa ya sebelumnya itu BLU ya Pak ya. Sebelumnya BLU menjadi PTNBH. Itu memang modal dasar Pak untuk bisa go internasional memang harus PTNBH supaya memiliki independensi yang absolut gitu ya, otonomi yang absolut itu dulu gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh UNS itu sebagai sesuatu yang memang bagus sekali, tepat sekali gitu ya. Itu langkah itu dengan seperti itu maka ruang geraknya UNS untuk menentukan prodinya mana saja gitu kan itu menjadi mudah gitu ya. Karena sejatinya kan PTNBH itu adalah untuk meningkatkan kualitas. Nah dikaitkan dengan target atau cita-cita Pak Rektor kualitas yang internasional. Ya, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog dalam channel ini secara jernih, arif, dan berimbang. Channel ini sedang mewawancarai para tokoh dalam rangka Dies Natalis Universitas 11 Maret yang ke-45. Baik bersama pengelola universitas, rektor, guru besar, ketua senat, juga para alumni yang cukup menonjol dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Saya sudah bersama dengan Ibu Lydia Silvana Zaman SHLLM, Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara. Apa kabar Bu? Baik, Pak Bambang. Pak Bambang juga sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ini sudah di rumah saja sudah hampir 1 tahun. Oh, luar biasa. Maka ya, wawancaranya pakai Zoom. Saya sudah mewawancarai beberapa tokoh alumni, antara lain yang menjadi dirjen di Kemendagri, Pak Profesor Zudan, juga 2 orang yang menjadi jaksa agung muda. Ini kan kolega, kalau tidak mungkin kakak kelas atau mungkin seangkatan dengan Ibu Lydia. Bu, saya melihat posisi Bu Lydia ini sangat strategis ya di bidang pembentukan hukum terutama ya, baik yang menyangkut posisi presiden sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang, kemudian kalau sudah dibahas juga berwenang untuk mengesahkan undang-undang, kemudian masih punya wewenang juga untuk membuat PP yang dikoordinasikan kementerian-kementerian, kemudian juga membuat perpres, juga termasuk membuat perpu. Nah, bisa diceritakan mungkin perjalanan Ibu mulai lulus dari Fakultas Hukum UNS sampai ke posisi yang seperti sekarang ini. Baik Pak, terima kasih Pak Bambang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga saya dapat WA Bapak tiba-tiba meminta untuk kita melakukan Zoom gitu. Ada apa? Siapa saya? Kenapa tiba-tiba harus saya? Gitu kan ya. Tetapi sebagai alumni saya juga memiliki tanggung jawab untuk membesarkan UNS yang juga sudah membuat saya menjadi seperti ini gitu kan. Tanpa UNS pastinya saya tidak mungkin sampai di titik ini gitu. Jadi sudah sepatutnya saya juga ikut mengembangkan, membesarkan nama khususnya
nama UNS. Melalui prestasi alumninya tentunya kita juga membesarkan nama UNS. Jadi saya tuh lulus tahun 92, Pak. Lulus tahun 92. Saya angkatan 87, Fakultas Hukum, angkatan 87. Dulu Pak Rektor, Pak Prof. Jamal itu salah satu dosen saya, Pak. Dosen, kalau nggak salah, hukum dagang ya Pak Jamal itu waktu saya masih kuliah. Saya lulus 92, kemudian di tahun 93 gitu ya Pak ya. Seknik ini membuka membuka secara terbatas gitu CPNS hanya di beberapa universitas negeri tertentu saja, jadi terbatas. Nah, saya coba iseng-iseng ikut gitu ya melalui seleksi. Seleksinya itu ya CPNS pada waktu itulah ya Pak ya, ada tes dan segala macam. Dan sampai pada akhirnya ya saya keterima gitu ya. Memang itu khusus untuk Biro Hukum saja. Jadi pada waktu itu Pak Bambang Kesowo di era itu masih jadi ketika saya apply di Seknek di Setkap ya waktu itu Setkap Pak Bambang Kesowo itu adalah Kepala Biro Hukum Pak pada waktu itu. Beliau sendiri yang menginisiasi mencari mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus, mahasiswa-mahasiswa hukum yang baru lulus dari perguruan tinggi negeri untuk direkrut menjadi CPNS di biro hukumnya. Saya ikut daftar bersama teman-teman gitu. Dan ada kurang lebih 40 sampai 50 orang mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi negeri. Lulus disaring ya biasa Pak ya, ada tes psikotes, ada psikotes, kemudian ada wawancara dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya ada 10 orang yang keterima, saya salah satunya gitu. Ya udah Pak, dari situ mulai saya CPNS pertama kali jedul CPNS tuh di Biro Hukum saja sampai akhirnya saya dari saya CPNS sampai saya di posisi eselon 1 ini ya di Biro Hukum aja Pak, nggak kemana-mana. Jadi di situ-situ aja gitu. Baik, sebelumnya saya tanya begini, kalau nggak salah Bu Lydia ini kan dari Kalimantan ya? Ya, Kaltim Ya, Pak. dari Kaltim. Bagaimana tiba-tiba bisa kuliah di Solo gitu? Itu kan Solo itu kan kecil gitu. Ya. Apa untung-untungan gitu atau gimana? Enggak sih Pak, enggak. Gitu. Saya kan bapak saya hakim Pak. Hakim itu kan biasa kan selalu pindah-pindah gitu. Jadi pindah-pindah kemana-mana gitu. Jadi ketika di Jakarta, kami ikut ke Jakarta. Saya SMA-nya di Jakarta. Lagi SMA kelas 3 kalau nggak salah ayah saya pindah ke Bali, ke Denpasar. Saya tetap. Terus kemudian ada teman Pak, teman SMA. Nerusin sekolahnya di Solo. Nah udah saya ngikut aja gitu loh Pak. Jadi begitu, hanya sesederhana itu. Gitu. Saya juga nggak tahu 11 Maret itu apa, bagaimana dan di mana, nggak ngerti Pak. Benar-benar nggak ngerti sama sekali. Jadi hanya sekedar ikut teman. Gitu. Iya, iya. Baik Bu. Ibu kan kemudian belajar di luar negeri ya kalau nggak salah ya? Iya Pak. SS2 ya? Iya, University of Technology Sydney Pak. Ya, berarti kan waktu belajar itu sudah kerja. Apa dikirim beasiswa gitu atau gimana? Iya, saya sudah masuk. Memang target dari Pak Bambang Kesowo itu menyaring mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus untuk disekolahkan. Targetnya memang itu, Pak. Salah satu targetnya beliau itu menyaring itu untuk kemudian melanjutkan sekolahnya di luar negeri dengan spesialisasi yang beliau arahkan gitu. Nah, saya termasuk yang diarahkan untuk mengambil intellectual property right karena Pak Bambang Kesowo kan juga di situ ya salah satu S2-nya beliau sampai dengan S3-nya beliau memang beliau sangat mumpuni banget di bidang intellectual property rights. Nah, saya di situ Pak. Jadi saya ngambil beasiswa dari AusAid Australia. Dari Australia. Jadi satu kali jalan dapat dua ya, dapat pekerjaan, ya. Dapat sekolah. Iya, dapat kerja juga dapat beasiswa kesempatan melanjutkan S2. Yeah. Kenapa nggak diteruskan sampai S3? Saya sebenarnya dari tahun berapa ya S3 saya itu saya ngambilnya di ini Pak Pelita Harapan Pak UPH Jakarta. Udah lama Pak, tapi ternyata susah sekali membagi waktunya gitu. Wah, saya benar-benar kelimpungan Pak.
nggak lulus sampai sekarang. Aduh, benar berat sekali ternyata. Baru berapa tahun? Aduh, udah mungkin 6 tahun 7 tahun ya saya. Belum apa-apa. Saya 13 tahun. Presidennya, Pak. Ya, saya muridnya Profesor Muladi. Oh, ya ampun. Jadi saya masuk, kemudian Prof Muladi jadi menteri, saya jadi anggota DPR. Ya. Nah, kemudian saya pulang lagi ke Jawa Tengah, jadi anggota DPRD, baru bisa meneruskan kuliah. 13 tahun rekor. Nah, Bu Lydia, ini kan banyak orang yang menunggu-nunggu. Nah, saya kebetulan ini ketemu sama Ibu yang menunggu-nunggu PP dari Undang-Undang 11 tahun 2020. 2020. Ya, mengenai Cipta Kerja. Nah, itu ceritanya sampai mana itu? Sebenarnya sudah kita publikasi ya Pak. PP dan Perpres turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ada 45 PP-nya, ada 45 PP dan 4 Perpres. Sudah kita publikasikan hari Minggu, Pak. Hari Minggu itu sudah kita publikasikan melalui website JDIH, Jaringan Data Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Pak. Sudah. Ya, jadi belum ada seminggu ini ya, hari Senin ya? Hari Minggu kemarin kita publikasikan. Sebenarnya sih sudah dari tanggal 2 Bapak Presiden itu mengesahkan, tapi biasa Pak, itu kan dokumen yang besar sekali gitu ya. Lampiran satu PP itu lampirannya sampai ada yang 12.000 halaman gitu kan. Luar biasa banget. Ya, ini juga pengalaman pertama kan, ada undang-undang yang sebegitu tebal, dan itu inisiasi pemerintah. Pasti Bu Lydia sangat terlibat kan itu di dalam penyiapan itu. Iya Pak. Ya, gimana pengalamannya? Iya, memang karena di latar belakangi juga banyaknya kendala ya. Kan Bapak Presiden Pak Jokowi ini kan sudah tidak sabar dalam arti positif ya, melihat kita tuh tidak bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan kita yang memang mengikat diri kita sendiri. Selain jumlahnya banyak gitu ya, beraneka ragam, juga substansinya itu justru malah mengekang kita. Jadi Bapak Presiden ini gimana ini? Bahkan Bapak Presiden bilang di suatu pertemuan, kita ini negara Republik Undang-Undang gitu, karena saking banyaknya jumlahnya. Nah, bagaimana semuanya ini bisa diselesaikan dalam waktu cepat sekaligus gitu ya, tidak bertahap, karena kalau bertahap nggak mungkin, nggak akan bisa tercapai itu. Nah, itulah dalam rangka menindaklanjuti arahannya beliau gitu ya, supaya bisa disegerakan penyelesaian hambatan-hambatan ini dalam waktu cepat sekali pukul jadi. Itulah kemudian timbul waktu itu ide untuk, sebenarnya sudah cukup lama tuh Pak, arahan Bapak Presiden itu untuk mewujudkannya. Kita kajiannya ke sana ke sini begini begitu lama sekali Pak, sampai akhirnya, dan juga bicara dengan DPR kan, ini kan politik ya Pak ya, bagaimana kita bisa satu pemahaman dengan DPR bahwa pemerintah punya bukan pemerintah, negara ini yang butuh kebutuhan kebijakan seperti itu ya. Kemudian akhirnya ya, luar biasa Pak, memang Pak bahasnya maraton nonstop di masa pandemik, udah nggak memperhitungkan lagi, terus aja gitu ya. Tak bisa diceritakan dengan kata-kata Pak perjuangannya. Bu, undang-undang ini kan banyak respon ya, banyak yang senang, banyak yang memuji, tapi juga banyak yang menyerang, banyak yang keberatan. Bahkan terakhir masih ada sekarang yang menggugat di MK. Nah, bagaimana sikap pemerintah, sikap dengan menghadapi proses MK ini? Ya, kita harus hadapi ya Pak. Jangan kata undang-undang omnibus ya, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang hampir selalu setiap produk undang-undang itu selalu ada masyarakat yang tidak puas, karena kan tidak bisa memuaskan semua pihak kan Pak. Kan kita mencari keseimbangan untuk semua pihak, tapi tidak mungkin semua pihak itu bisa benar-benar puas gitu. Jadi namanya judicial review itu bagi kami sekarang ini sesuatu yang memang harus dihadapi, karena
hampir selalu setiap produk undang-undang itu selalu ada namanya permintaan judicial. Saat ini sudah ada 9, Pak. Khusus untuk Undang-Undang Cipta Kerja ya? Ada 9 pemohonnya, karena saat ini MK sedang menyelesaikan gugatan sengketa pilkada. Jadi untuk yang judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ini belum dimulai lagi. Tapi ya kita hadapi, tidak apa-apa, itu sesuatu yang memang di negara demokrasi ini kan memang ada seperti itu, Pak. Tidak apa-apa. Iya. Baik Bu, saya juga mencatat, saya tertarik terhadap posisi hukum, terutama politik hukum yang dijalankan oleh Presiden akhir-akhir ini ya. Saya mulai melihat ketika kisruh mengenai RUU haluan ideologi Pancasila. Ya, akhirnya keputusan Presiden tegas bahwa tidak mau melanjutkan membahas itu dan akhirnya selesai, masyarakat puas. Ya menurut saya nggak tahu. Ini tim hukumnya luar biasa ini menurut saya. Jadi akhirnya Presiden mengambil keputusan itu. Itu ceritanya gimana kalau itu? Mungkin saya luruskan ya, Bapak Presiden bukannya menolak ya. Jadi kan memang RUU haluan ideologi Pancasila itu kan inisiatornya adalah DPR. DPR yang menyampaikan kepada pemerintah. Ketika disampaikan oleh pemerintah, banyak respon dari publik, dari masyarakat, terutama dari organisasi masyarakat yang keagamaan gitu ya, banyak respon gitu ya, dan Bapak Presiden juga sudah mengumpulkan, sudah mendengar gitu ya, yang intinya memang pada dasarnya kan kita butuh penguatan untuk Pancasila gitu kan Pak ya, ideologi Pancasila kita butuh penguatan itu, apalagi di era medsos ini kan keterbukaannya sudah luar biasa sehingga kita perlu sekali menguatkan ideologi Pancasila. Nah kemudian ada pembahasan pemerintah membuka masukan-masukan dari publik, dari civil society, dari organisasi keagamaan dan seterusnya, sehingga pemerintah mengusulkan kepada DPR, ini usulan pemerintah, bahwa yang DPR kan menyampaikannya haluan ideologi Pancasila. Pemerintah kan harus membuat DIM, Pak, daftar yang biasa kan seperti itu. Memang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, RUU yang disampaikan oleh DPR, apapun itu, pemerintah kan harus menjawab. Presiden harus berkirim surat kepada DPR bahwa apa jawabannya. Nah, jawabannya Presiden bilang, ini bagaimana kalau untuk ini Presiden mengusulkan penguatan kelembagaan BPIP. BPIP itu Badan Ideologi Pancasila penguatannya. Nah, itulah yang sudah disampaikan oleh Presiden ke DPR. Jadi Presiden tidak menolak, Pak. Tidak menolak. Presiden bersurat kepada DPR menyampaikan DIM, di mana salah satunya itu mengusulkan bentuknya itu adalah bukan haluan ideologi Pancasila, tetapi penguatan kelembagaan BPIP yang sudah disampaikan di DPR, dan kami menunggu, pemerintah menunggu kapan DPR mau membahas RUU. Demikian Pak sebenarnya. Ya baik. Saya kira proses yudisnya seperti itu ya, tetapi situasi politiknya terus terkendali. Jadi artinya itu yang saya lihat keberhasilan pemerintah di situ. Nah, sekarang yang terakhir ini saya juga melihat tanda-tanda yang menarik ketika pemerintah mengambil inisiatif ketika banyak orang protes Undang-Undang 11 2008 nih, Undang-Undang ITE. Ya, itu kan juga pemerintah yang mengambil inisiatif. Tolong dikaji, saya dalam hati ini DPR-nya kemana gitu loh, kenapa nggak ada respon sama sekali dari mereka, itu gimana cerita itu Bu? Iya, karena memang Bapak Presiden itu kan memang sangat mendengar aspirasi dari masyarakat gitu ya, karena banyak sekali kan pintu masuk masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden itu kan banyak sekali. Itu memang benar-benar diperhatikan gitu. Nah, kalau kita lihat kan memang banyak ya Pak korban masyarakat yang menjadi korban akibat beberapa pasal dari Undang-Undang ITE itu, yang pencemaran nama baik, yang ujaran kebencian, termasuk yang terakhir yang kemudian Bapak Presiden memberikan perhatian yang ibu-ibu sekolah itu, baik Nuril itu Pak, yang dia rekam kepala sekolahnya yang coba melakukan pelecehan seksual pada dia, loh malah dia yang dijatuhin hukuman oleh pengadilan, sehingga dia kan minta remisi atau apapun lah namanya kepada Bapak Presiden.
Nah itu kan aneh, dia korban malah dia yang dihukum itu. Itu akibat Undang-Undang ITE. Yang kemudian yang memang penerapannya terlalu apa ya, memang aparat penegak hukum juga mestinya bisa membaca spirit dari undang-undang itu gitu dengan baik gitu ya. Kalau dibaca dan dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan spirit undang-undang ITE, semestinya yang karet-karet itu tidak ada ya, karena kan namanya iya, karena kan faktor keadilan itu juga perlu ada. Itu Pak Bambang. Ya Bu, saya melihat kalau seperti ini terus trennya itu saya kira bagus sekali. Jadi artinya apa nama baik pemerintah, terus khususnya Pak Presiden dalam kasus-kasus hukum khususnya pembentukan perundang-undangan ini luar biasa. Jadi artinya bisa apa ya meredam kekecewaan atau apa ya protes-protes yang ada di masyarakat. Ini diskusi ini kelihatannya menarik, tapi waktunya yang nanti mungkin lain kali. Saya langsung ke UNS saja, Bu. UNS ini kan sekarang cita-citanya ya, saya sudah wawancara dengan Pak Rektor, kecuali tetap pengen jadi benteng Pancasila, juga pengen meraih 500 besar perguruan tinggi dunia. Nah, padahal sekarang masih 1000 sekian. Artinya kan standar internasional. Nah, pertanyaan saya, Ibu kan pernah kuliah nih di luar negeri. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh UNS supaya mencapai standar internasional itu? Ya, tentunya langkah yang sudah ditempuh itu sangat bagus, sangat tepat sekali dengan berubah menjadi PTNBH. Itu kan itu langkah awal ya Pak. Untuk go internasional kan berubah dulu. Jadi dari PTN yang apa ya sebelumnya itu BLU ya Pak ya. Sebelumnya BLU menjadi PTNBH. Itu memang modal dasar Pak untuk bisa go internasional memang harus PTNBH supaya memiliki independensi yang absolut gitu ya, otonomi yang absolut itu dulu gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh UNS itu sebagai sesuatu yang memang bagus sekali, tepat sekali gitu ya. Itu langkah itu dengan seperti itu maka ruang geraknya UNS untuk menentukan prodinya mana saja gitu kan itu menjadi mudah gitu ya. Karena sejatinya kan PTNBH itu adalah untuk meningkatkan kualitas. Nah dikaitkan dengan target atau cita-cita Pak Rektor kualitas yang internasional gitu kan ya bisa masuk menjadi universitas yang go internasional gitu. Memang itulah PTNBH tujuannya. Kualitasnya kualitas institusi, kualitas maksudnya UNS-nya yang berkualitas, sumber dayanya juga berkualitas, lulusannya juga berkualitas gitu ya Pak ya. Nah, tentunya untuk seperti itu memang harus banyak upaya ya Pak gitu ya. Apalagi ini eranya era digital gitu ya. Diharapkan UNS juga bisa menghasilkan lulusan yang mumpuni, yang memiliki skill digital supaya untuk bisa masuk ke jenjang internasional. Nah itu dia tuh Pak, untuk bisa menghasilkan lulusan yang memiliki skill digital. Nah, itu kan selain prodinya juga kan harus dilihat Pak, harus bisa prodinya harus mengikuti tren Pak, harus mengikuti tren prodinya. Kalau sarana prasarana udah pasti ya, itu kan sesuatu yang standar. Ini kualitas lulusannya ini nih yang perlu. Nah, sekarang sedikit aja Bu, perbandingan antara proses belajar mengajar ketika di UNS dulu dengan yang dirasakan ketika di Australia, itu seperti apa? Memang beda ya Pak, maksudnya begini, saya kan di UNS kan S1 ya, undergraduate, di sana kan saya postgraduate, di mana postgraduate itu benar-benar mandiri gitu ya Pak ya, mata kuliahnya juga tidak banyak gitu ya Pak. Dan di UNS itu kebanyakan kalau postgraduate Pak, kebetulan saya memang ngambilnya yang intellectual property ya Pak ya, itu kebanyakan lawyer sih Pak, dosennya praktisi. Jadi kalau dua itu lebih karena sudah spesifik ya Pak. Jadi dosennya tuh nggak ada lagi yang ada sih dosen teori cuma satu yang profesornya. Lainnya itu
praktisi-praktisi gitu. Jadi ilmunya tuh udah langsung ilmu yang aplikatif gitu loh Pak. Bedanya tuh yang saya lihat di situ. Jadi kira-kira ya saya mencoba merumuskan. Sarannya itu lebih banyak apa? Praktisi-praktisi yang harus dilibatkan gitu ya kira-kira. Iya, kalau di S2 ya Pak ya. S2 ya luar negeri, saya itu dosen yang benar-benar pengampu itu profesor itu hanya satu. Lainnya itu adalah lawyer-lawyer gitu Pak. Kalau di sebelah di UTS Pak. Baik Bu, terima kasih sekali ya. Mungkin lain kali diskusi lain tema yang lain ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Lydia Silvana Jaman SH LLM, Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara. Terus sukses dalam bertugas dan mudah-mudahan UNS juga maju seperti yang Ibu harapkan. Amin. Selamat Dies Natalis yang 45. Terima kasih Bu, matur nuwun. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih banyak atas kesempatannya.